Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita asbab untuk kita mudah di dalam menjalani misi ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, di saat kita benar-benar menghalangi kebutuhan jasad kita dan menjadikan kebutuhan ruh di atas kebutuhan jasad, sehingga terjadilah apa yang kita lihat selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Semangat yang timbul di hati kita, bahkan selalu ada di benak kita untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan pintu yang besar yang dibuka oleh Allah buat kita, agar kita masuk di dalam semangat tersebut, dan pada waktunya nanti kita mampu mencicipi kelezatan dari apa yang kita laksanakan. Qiyamul Lail, hal yang sulit mungkin untuk sebagian besar manusia, tapi unik sekali. Di bulan Ramadan, setiap malam kita diberikan waktu oleh Allah untuk bisa Qiyamul Lail. Setiap malam, selama 30 hari atau 29 hari. Dan dikatakan bahwa keadaan kehidupan manusia, rutinitas hidupnya, itu bisa dia rubah kalau dia masuk dalam sebuah pelatihan untuk dirinya selama 30 sampai 40 hari. Artinya apa? Muslim yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dia berpuasa di bulan Ramadan, maka selepas Ramadan akan mudah bagi dirinya untuk melakukan yang namanya Qiyamul Lail. Apa pentingnya Qiyamul Lail? Apa pentingnya? Sangat penting sekali. Allah katakan dalam Al-Quran, dikatakan tentang Qiyamul Lail tersebut, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah mengkhitab Nabi Muhammad, malam-malam ya Rasulullah, tahajudlah, bangunlah untuk Qiyamul Lail. Ini merupakan nafilah, merupakan sebuah perkara yang sunnah buat umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah pasti akan memberikan kedudukan yang terpuji untukmu, kedudukan yang indah untukmu. Allah yang berikan itu buat kita, kedudukan yang indah. Kalaulah pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan di dunia ini sebagai pejabat, itu diangkatnya siang hari. Tapi mereka yang ingin diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang dekat pada Allah, pengangkatannya hanya terjadi di malam hari. Dan dengarkan apa yang menjadi hadis qudsi yang pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga ini bisa menjadi gugahan di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau timbul pertanyaan untuk kita, cintakah kita pada Allah? Kita semua pasti serempak mengatakan kami cinta pada Allah. Tahukah kita kalau bukti cinta kita pada Allah dilihat sejauh mana kebahagiaan kita di malam hari bersama Allah? Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, kadzaba man idda'a mahabbati. Bohong, dusta, pembohong orang yang bilang cinta pada saya, kata Allah. Kenapa dia berdusta ya Allah? Bukankah mulut kami mengatakan kami cinta pada Allah? Kadzab, dusta. Kenapa? Idza jannal lail nama anni. Mereka pendusta terhadap kecintaan pada Allah adalah mereka yang kalau datang malam hari
Mereka sibuk dengan kasurnya, mereka sibuk dengan tidurnya, naudzubillah. Idza jannal lail nama anni. Apa kelanjutannya dikatakan? Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bihabibih. Allah katakan, tidakkah setiap kekasih itu dia suka berduaan dengan kekasihnya? Para pirsawan yang dimuliakan Allah, para kaum muslimin, kalau kita cinta dengan Allah, bukankah seharusnya kita selalu menikmati saat kesendirian kita dengan Allah, di saat kita tidak diganggu oleh orang-orang lain? Mereka orang-orang terdahulu dikatakan laula qiyamul lail wa munajatur rahman bil ashar mahbabtul baqa bihadzal dar. Kalau bukan karena qiyamul lail dan munajat pada Allah di waktu sahur, di waktu menjelang subuh, saya enggak betah lagi tinggal di dunia. Ini yang membuat mereka betah di dunia, karena mereka bisa merasakan, mencicipi kelezatan berduaan dengan Allah. Merasakan bagaimana rasa cinta yang mereka tumpahkan tersebut berbalas dan selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara mereka mengatakan tentang kelezatan yang mereka cicipi di malam hari itu, min ladzatin la tukayyaf wa la tusawwar bil awham gadzagaha man anaha wa ham fiha alladhi gadham. Kelezatan yang mana kelezatan tersebut sangat indah, sangat agung, sampai tidak bisa lagi kelezatan itu digambarkan bahkan dengan pikiran sekalipun. Kalau kita bisa memikirkan bagaimana kelezatan sebuah misalkan buah durian, kita tahu bagaimana lezatnya, bagaimana harumnya. Tapi mereka para sholihin ketika ditanya bagaimana kelezatan yang kamu rasakan semalam, mereka tidak mampu menggambarkan kelezatan tersebut, karena ini bagian dari kelezatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dan inilah yang membuat mereka tergila-gila dengan bangun di malam hari untuk mereka rasakan berduaan dengan Allah. Bahkan di antara mereka ada seekor ayam jantan berkokok di waktu subuh, sedangkan mereka sedang mencicipi kelezatan tersebut, sampai terlepas dari lisan mereka mengatakan, ya dik leitak akhras, hei ayam, coba kamu itu gagu, tidak bisa berbicara. Kenapa? Mengganggu hubungan mereka dengan Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kami memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan, dicicipi sedikit saja dari kelezatan qiyamul lail tersebut, sehingga apa yang sudah kita lakukan, latihan-latihan di bulan Ramadan ini dalam qiyamul lail, bisa kita lakukan seterusnya seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.